wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anto. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang ciri gerakan Muhammadiyah. Untuk anak-anak semuanya bisa mulai dipersiapkan alat tulis dan BBD jilid 9, dibuka mata pelajaran kemuhammadiyahan pada pembelajaran yang pertama. Marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawalinya, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anakku dapat mengetahui tentang ciri gerakan Muhammadiyah. Anak-anakku semuanya nanti juga dapat membedakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Baiklah, kita akan langsung memulai pembelajaran. Kita akan mengawalinya dari sejarah Muhammadiyah. Sekedar mengingatkan, kita kembali mengulas pembelajaran yang terdahulu, bahwa siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah? Oke, jadi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya yaitu di Yogyakarta, di Kampung Kauman. Muhammadiyah berdiri itu memiliki tujuan, memiliki cita-cita hidup. Apa tujuan, cita-cita daripada Muhammadiyah? Oke, tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari sini sangat jelas sekali bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Di dalam mencapai tujuan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan Muhammadiyah juga melakukan gerakan tajdid atau pembaharuan. Di antaranya adalah dilaksanakan dengan berdirinya berbagai amal usaha milik Muhammadiyah, seperti sekolah, kemudian rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Lantas, di manakah perbedaan? Perbedaan Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Artinya adalah Muhammadiyah berusaha untuk memperjuangkan akidah, keyakinan, dan cita-cita Muhammadiyah berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Contoh yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah yang pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini jelas sekali ya, Al-Quran ya, the way of life ya, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup, termasuk As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad, meneladani perkataan Nabi Muhammad, dan segala perangai yang datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mewujudkan Islam sebagai rahmat seluruh alam.
Ini diwujudkan diantaranya adalah dengan berdirinya amal usaha Muhammadiyah yang itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, ya, baik sekolah maupun rumah sakit dan lain sebagainya. Ini adalah perwujudan, ya, bahwa Muhammadiyah, bahwa Islam itu adalah sebagai rahmat seluruh alam, dan itu dilaksanakan. Tujuan itu ingin dicapai oleh organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Artinya adalah Muhammadiyah menjadikan dakwah itu sebagai dasar perjuangannya. Tentunya di sini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah yang mementingkan atau mengutamakan tegaknya kebenaran dan membasmi atau sirnanya kemunkaran. Perintah dakwah atau yang mendasari Muhammadiyah untuk berdakwah ini, ya, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Artinya adalah Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pembaharuan atau reformasi, pembaharuan Islam, agar supaya Islam itu benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kemudian bidang-bidang tasdid atau bidang-bidang pembaharuan Muhammadiyah itu diantaranya meliputi 1. Pembaharuan atau tasdid bidang akidah. Maksudnya adalah Muhammadiyah itu berusaha untuk memurnikan keyakinan umat Islam agar terjauh dari diantaranya adalah perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyembah kepada selain Allah. Tapi bagaimana Islam itu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian Muhammadiyah juga berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat khurafat, tahayul, cerita-cerita mitos yang tidak masuk akal, dan cerita-cerita itu menjadi keyakinan umat Islam. Muhammadiyah berusaha untuk menghilangkan baik khurafat maupun hal yang bersifat tahayul. Inilah pembaharuan Muhammadiyah bidang akidah. Kemudian yang selanjutnya, pembaharuan atau tasdid Muhammadiyah bidang akhlak. Dalam hal ini Muhammadiyah sekali lagi berusaha untuk mengembalikan akhlak atau perilaku umat Islam agar sesuai dengan perilaku ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW, di mana beliau memiliki akhlak yang mulia, tentunya akhlak yang bersumber dari ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah bidang ibadah. Dalam hal ini Muhammadiyah berusaha untuk menghilangkan ibadah-ibadah yang bersifat bid'ah, yaitu ibadah-ibadah tambahan yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi Muhammadiyah sekali lagi berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, untuk anak-anakku semuanya,
Demikian untuk pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini terkait dengan ciri gerakan Muhammadiyah yang mencakup 3 hal, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Untuk anak-anakku semuanya, setelah ini nanti silahkan bisa dikerjakan latihan soal yang ada di buku BBD. Kemudian ada tugas mandiri, silahkan untuk dibaca petunjuknya, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham terkait dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini, bisa bertanya kepada Ustaz Anwar. Sebelum pembelajaran ini Ustaz akhiri dengan salam, marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.